Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan push rank kita di Cisras ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya gamers. Dan seperti biasa kita akan langsung ke ronde 3 gamers. Nah, ini adalah combo yang lumayan banyak dipakai, tapi juga lumayan sulit juga ngebuildnya. Karena memang banyak yang tusun ya kita kalau main combo ini ya gamers ya. Ini adalah combo 4 Punisher, 4 Demon, sama 4 Angel. Kalau sebelumnya kan kalian udah lihat aku buat itu yang 4 Punisher, 4 Undead ya. Dan kali ini adalah 4 Punisher, 4 Demon sama 4 Angel ya. Memang lumayan sulit sih buat combo ini sih, saya akuin sih. Karena kan Punisher terutama untuk Bulbul dan Urielnya sendiri di early game itu banyak banget keluarnya gitu loh gamers. Tapi ini bisa jadi pilihan juga bagaimana kalian ngebuild combo ini dari awal ya. Intinya sih kalau kita main Punisher itu kita main sabar gitu gamers. Kita nggak bisa main langsung naik level ya. Oke, kita lanjut ke ronde keempat. Kita langsung ke matchnya saja seperti biasa. Di early game kalian bisa lihat di sini Bulbul aku udah level 2, kemudian Uriela masih level 1. Cuman aku dapat si ini sih yang lumayan bagus. Selain slot ya. Jadi lane slot ini memang oke sekali. Nah, di ronde 5 ini saya udah dapat 2 Scorch. Gitu. Saya dapat si Stinger, jadi Stingernya aku tarik. Kita langsung ke matchnya lagi gamers. Nah, di ronde kelima ini aku udah punya Stinger, sudah punya Scorch yang level 2 ya. Rider Demon di sini, kemudian Bulbulnya masih level 2, Uriel aku masih level 1 di sini. Memang kalau Scorch itu tankernya bagus sekali ya gamers ya. Oke, masih ini langsung kita mulai aja ke ini. Ke match-nya langsung kan bisa lihat di sini. Sebenarnya aku udah bisa naik level ya, kristal aku 8 dan kalau kita up bisa naik level 5, tapi karena aku mau mainnya Punisher, di awal-awal dapat Punisher 2 apalagi Bulbul sudah bintang 2. Aku nggak bakal buru-buru gamers naik ke level ini ya. Naik ke level 5 ya. Karena kalau main Punisher itu salah satu tuh harus bintang 3, kalau nggak Bulbul ya Uriela gitu loh. Dan kalian bisa lihat di sini yang main Punisher itu banyak banget untuk early game karena dia memang sering muncul di early game gitu gamers. Tapi yang membedakan saya sama yang lain nih kalian bisa lihat di sini ini, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini si Default ini combo Punisher juga, cuman dia sudah naik ke 5. Kemudian si Rizal masih 4, sini juga masih 4 gitu ya. Karena aku sabar, nggak ngeroll dan nggak naikin level, kristal aku masih stabil dan aku Aureli sudah bintang 2 ya di ronde ke-7 ini ya. Jadi kalau main di Cisras ini gamers ya tergantung kalian mau main combo apa gitu. Kalau kalian mau main combo yang mahal yang seperti Goblin, Dragon, Assassin itu ya kalian cepat-cepat naik ke level 9 gitu kan. Kalian ambil yang bisa bintang 2, kemudian kalian ngeboost level kalian tuh sampai cepet lah sampai level 9 karena dia kan ngerollnya itu di level 9. Tapi kalau kalian mainnya kayak Punisher, kemudian Warrior gitu ya, sama apalagi yang biasa itu ya, pokoknya yang hero-hero yang nominalnya 1 itu ya kalian main nggak perlu buru-buru sih, santai aja gitu loh, biarin aja. Karena kan kalau awal-awal early game kalian kalah juga nggak masalah gamers kan. Kalau early game itu di base yang diterima juga ngurangin darahnya juga nggak terlalu banyak kan. Ya kita langsung aja ke sini. Jadi kalian bisa lihat combo-combo yang di sini ya, di sebelah ya gamers ya. Ada yang main sorcerer, ada yang main human, sorcerer human sih banyak sih ini ya. Tapi kalau menurut aku sih untuk sekarang sorcerer human itu dia sih tidak di nerf, cuman
sudah terlalu banyak counternya gitu gamers. Jadi udah nggak sekuat dulu lah. Karena yang nge-counter dia banyak, terutama assassin kan sekarang lagi OP banget tuh, yang make juga banyak banget. Makanya kalau kita mau main Humor Sorcerer juga sepertinya sulit gitu loh. Apalagi kalau ada yang ngebuild kayak eh, Hunter 4 demon, 4 undead, 4 hunter, juga susah juga sorcerernya untuk bisa champion juga ya. Jadi memang combo yang nggak counter sorcerer tuh banyak. Atau mungkin seperti Cyborg Hunter juga bisa nggak counter sorcerer. Kalau misalnya dia hunternya Cerberus ya, yang tembakannya kenceng banget gitu mas. Oke, di ronde 10 ini kita skip aja lawan bot. Kita langsung aja. Untuk item di early game nggak ada yang bagus sama sekali menurut aku sih. Kalian bisa lihat di sini dapat ini magic resist ya, nggak bagus banget lah menurut aku. Nah kalian bisa lihat di sini, ini ada yang 3 hunter 2 punisher, masih ada yang main punisher ya selain saya. Kemudian ada main sorcerer, cyborg, sorcerer punisher juga masih ada di sini. Assassin druid, kemudian ada demon, warlock, punisher. Nah ini juga masih main punisher juga. Ini 4 human nih udah ganti cyborg goblin ya. Ini lawannya punisher juga nih, 4 punisher. Ya bener Pak, demon ya. Kenapa di match kali ini aku pilih Punisher? Karena memang yang di early game ini yang paling banyak dikasih itu ya Punisher gitu gamers. Karena sekarang aku mau coba ngelatih diri aku sendiri ya, bahwa kita buat combo itu berdasarkan apa yang dikasih sama Tengen gitu loh. Itu jauh lebih efektif sih menurut aku sih. Dan aku juga udah lihat beberapa pro player main ya, baik itu di turnamen maupun di YouTube. Para pemain-pemain itu rata-rata sih kalau mereka main, mereka ngebut combo itu berdasarkan apa yang dikasih sama Tengen. Baru dari bintang-bintang 2 itu mereka buatkan combo gitu loh, disinergikan sama combo-combo yang lain gitu. Nah kalau misalnya aku di early game dikasihnya warrior ya aku bakal ngebut warrior gitu. Kalau misalnya di early game dikasih cyborg ya aku bakal ngebut cyborg gitu. Ya tergantung sih, tergantung banget lah apa yang dikasih di early game lah. Makanya kita harus ngelatih diri kita sendiri buat combo-combo seperti itu gamers. Kenapa? Karena kalau kita udah bicara turnamen ya, aku sempat janji mau buat combo turnamen, cuma kemarin nggak ke save ya. Jadi mungkin next kalau ada turnamen lagi pasti aku save dan aku share ke kalian. Kalau kita berbicara di turnamen, itu kita nggak bisa ngerencanain aku mau buat combo ini, aku mau buat combo ini, karena di turnamen itu udah levelnya tuh udah sangat berbeda sekali gitu ya gamers ya. Kita langsung mulai aja. Jadi ya rata-rata pro player yang sering ikut turnamen mungkin udah paham lah kalau turnamen itu ya kita harus manfaatkan setiap hero yang dikasih sama Tengen-nya gitu gamers. Oke. Saya di ronde 6 sama sekali belum ada ngeroll ya. Secara kristal lumayan lah 55 sampai 65 ya, dan darah juga masih 70-an, masih bagus banget sih. Memang kalau kita main warrior main punisher ya seperti itu gamers, kita nggak bisa terlalu terburu-buru harus naik sampai 7 atau maksain sampai 8 gitu ya. Mainnya slow aja gitu. Yang penting ada bintang 3-nya gitu. Oke, kita langsung mulai aja di match 14 ini. Ini lawan ada goblin, ada undead, ada sorcerer di situ. Sorcerernya sih cuma si ini dong ya. Ini juga sebenarnya dia ngikutin juga sih, dia ngikutin Tencent juga sih, dia bintang 2-in apa yang dia punya gitu kan. Oke, di ronde 15 lawan Harpy kita nextkan lagi. Nah, di sini aku harus naik level. Kenapa aku bilang harus naik level? Supaya sinerginya dapat. Sinergi goblinnya dapat, sinergi warlocknya. Di sini aku masukin warlock kalau nggak salah aku di ronde 16 ini, kita bisa lihat langsung aja. Oh belum ya, belum aku naikin lagi. Berarti di ronde 16 ronde 17 sih. Nah di sini aku lihat aku ada lawan cyborg si Steelfish yang sudah level 3 ya. Dan minusnya juga lumayan di atas 10 gamers. Kalau aku nggak
naikin level ini bahaya banget buat akunya gitu. Makanya untuk hal-hal yang detail kayak gini mesti kalian lihat juga ya. Kalau lawan kalian sudah memiliki nilai value yang sangat bagus gitu kan, dan kalian tertinggal jauh. Kalau di sini kita bisa lihat nih, value aku masih 23-an. Mereka udah 39, 36, 30, ada yang 40 malahan ya. Dan sudah mulai tertinggal jauh di mid game seperti ini. Itu sudah tanda-tanda kalian wajib naikin level atau kalian ngeroll gitu loh, supaya kalian nggak tertinggal jauh. Aku naik ke 7 walaupun cuma naik 3 ya lumayan gitu ya, nggak separah-parah tadi gitu gamers. Kita langsung ke matchnya lagi. Dia ada si Lucifer bintang 2 loh, kalian bisa lihat di sini Lucifer bintang 2 gamers. Sedangkan kita aja Lucifernya masih bintang 1 ya. Tapi memang ini Lancelot aku oke banget sih. Dia nge-skill terus, ditambah heal nih dari Uriela, ditambah shield dari Uriela, jadi bukan Uriela sih, Rafael lah. Makanya jadi kuat banget ya. Kita bisa lihat lagi di sini masih ada yang main Punisher, ada 3 orang termasuk aku di sini sama HKD yang di atas ya gamers ya. Oke, kita langsung mulai lagi matchnya. Jadi aku juga udah mulai ngeroll lagi ya. Pokoknya kalau naik satu level, kristalnya batasan aku sih 50 sih. Kalau aku sudah sampai 51 apa 50, 51 atau 52 lah, aku akan berhenti ngeroll gitu. Tapi kalau misalnya aku di 52 atau 51 ada hero yang aku cari dapat, ya aku ambil pasti. Cuma kalau nggak ada yang, aku nggak bakal ngeroll lagi gitu. Ya ngeroll sih kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalian juga udah pada paham ya. Nggak perlu terburu-buru juga, kita harus ngeroll terus juga. Di sini aku paksain buat ngeroll juga nih, kalian bisa lihat di sini. Karena aku udah nanggung banget ini sih. Si Uriela kurang satu lagi buat jadi bintang 3 dan memang slot di sininya penuh, ya mau nggak mau aku iniin, aku paksain gitu. Jadi lumayan banyak habis. Tapi setelah ini bintang 3 aku udah nggak ngeroll lagi, aku nahan. Cerberusnya juga udah bintang 2 ya. Kalian udah bisa lihat. Jadi trik ngerollnya seperti itu ya gamers ya. Jadi jangan dipaksain juga, tapi kalau memang dapat ya, atau slotnya di sininya penuh dan ada hero yang mungkin tidak bisa kalian buang, ya mending kalian lanjut terus roll gitu. Tapi kalau udah jadi bintang 3 ya berhenti gitu ya gamers ya. Memang trik ngeroll tuh gampang-gampang susah sih sebenarnya sih. Nah, memang itu yang perlu kalian latih lah. Dan itu bisa kalian dapatin kalau misalnya kalian rajin main gitu, jam terbangnya tinggi gitu, sering-sering main dan ikut turnamen-turnamen lah gitu, karena tensinya kan beda kan, morfinnya juga beda di turnamen sama main solo klasik biasa ya. Oke, kita skip saja ronde 21 ini. Langsung ke ronde 21. Di sini kita udah nggak ngeroll lagi gamers, karena menurut aku sih dengan Uriela level 3 udah kuat banget, dan secara value di sini aku udah 54, udah nggak yang paling kecil lagi, jadi aku udah agak sedikit tenang. Aku mesti nabung lagi. Nah, di ronde 21 ini kan Uriela aku udah bintang 3, tinggal bulbul. Cuma bulbul setelah aku udah lihat nih udah ada yang bulbul bintang 3, ada bulbul bintang 2. Jadi kayaknya kalau nunggu dia untuk bintang 3 itu bakal sulit gitu loh gamers. Mau nggak mau aku ya udahlah, kita nggak akan terlalu lama lagi di 7 tadi. Jadi aku naikin level walaupun ngabis lumayan banyak ininya. Lumayan banyak kristalnya. Jadi aku bisa masukin si Cerberus gitu loh. Jadi aku dapat 4 Punisher 4 Demon gitu gamers. Jadi hitung-hitungannya juga kalian harus ada ya gitu ya. Kalau misalnya saya tetap ngotot di 7 aja, ya mungkin bisa aku bintang 3 NC Bulbul. Cuman pasti bakal makan waktu lama gitu loh gamers. Dan yang lain udah keburu tinggi lagi value-nya gitu gamers. Kalian bisa lihat di sini. Untuk value aku ya 54 di sini. Coba tadi aku nggak masukin Cerberus ya, jadi mungkin masih 40-an kan. Jadi ya itu yang harus kalian pahami ya. Bagaimana cara kita ngeroll, gimana caranya kita ngumpulin mana kristal, ngumpulin kristal gitu ya, batu kristal. Bisa lihat di sini dia malah sudah punya si Nether Prince level 3. Nah, untuk soal kita bintang 3 ini ya, kalau menurut aku pribadi gamers ya,
Kalau untuk Warlock itu nggak terlalu worth it sih untuk bintang 3 sih kalau menurut aku gitu ya. Lebih worth it bintang 3 itu ya kalau nggak tanker ya hitter gitu gamers. Nah kan core-nya di sini kan aku kalian bisa lihat saya ngumpulin skor sih bintang lagi kurang 2 lagi bisa bintang 3. Kalau misalnya ini bintang 3 aku punya 2 tanker yang sangat kuat ya. Jadi Uriela bintang 3 sama Scorch bintang 3 gitu loh. Terus hitternya aku sebenarnya ada 3 juga di sini, ada si Lucifer, si siapa namanya Cerberus sama si Bulbul gitu. Kalau Bulbul sih mungkin hitternya nggak terlalu kuat lah. Tapi kalau untuk si Lucifer itu sih oke banget gitu. Tinggal kita bintang 3 yang Lucifer gitu loh. Kalau untuk Warlock ya bintang 2 aja udah bagus menurut aku lah, nggak perlu dipaksain bintang 3 sih kalau menurut aku sih ya, karena Warlock kan sebenarnya hanya sebagai support gitu ya. Kalau buat berharap dia ngehit memberi impact besar untuk hit mah nggak terlalu berpengaruh kan menurut aku pribadi ya gamers ya. Daripada kita ngabisin banyak kristal untuk Warlock ya mending kita untuk hittersnya atau untuk tankernya gitu gamers. Oke, di ronde 24 kita langsung mulai aja videonya. Next langsung ke pertandingannya. Dia lihat, kalian lihat sini bulbulnya udah bintang 3 gamers. Jadi memang keras banget ya ini. Tapi aku masih bisa menang karena tanker aku memang kuat ya. Scorch level 2 itu bagus banget sih. Si ini juga bagus. Oke, di ronde 25 lawan Harvey kita nextkan lagi langsung ke ronde 26 aja. Di ronde 26-nya kita bisa lihat ya, tersisa 5 pemain. Ini ada sorcerer yang main sorcerer masih ada 2 orang, kemudian ada Punisher ada 3, kemudian ada 4 goblin, 4 undead, 2 rider. Kita langsung ke match-nya aja. Ini udah bintang 3 aja banyak banget ini. Si Bulbulnya sudah bintang 3, si Hawk Rider-nya juga sudah bintang 3, si Famine-nya juga sudah bintang 3, gamers ya kalian bisa lihat ya. Dan memang sakit sih kalau menurut ini, apalagi dia punya si kan bisa lihat di sini sebenarnya Cerberus aku sudah meninggal di sini gamers. Cuman karena ada si Uriela dia bisa hidup lagi. Nah, kenapa memang kalau kalian main Demon Punisher itu lebih bagus kalau ada Angelnya 4, terutama Urielanya sih. Karena di late game itu bisa menjadi pembeda banget itu si Uriela si ini ya. Si Makela. Karena dia bisa ngidupin hero terkuat gitu loh, dan hero terkuat di papan ini kan di boardnya aku tuh yang paling kuat ya si ini si Cerberusnya gitu gamers. Jadi kalau Cerberusnya mati apalagi terakhir 1 lawan 1 ya, itu bisa menjadi pembeda banget gitu ya. Kalian udah bisa lihat tadi ya, sebenarnya kalau aku udah kalah tadi udah mati, cuma kan ada skillnya si Makela aku bisa hidup lagi gitu gamers. Memang kalau damage-nya sih itu gila banget sih ya, damage-nya si Cerberus ya. Nah kalau kalian sudah menang dan kalian cek lagi value kalian di sini sudah paling besar, jadi kalian udah mulai ngehold nih, jangan memaksakan diri harus ini ya, harus buru-buru bintang 3 Cerberus ya, kumpulin dulu kristalnya kecuali kalian kalah gitu gamers ya. Oke, di sini kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini aku gantiin si siapa namanya? Si Lancelot-nya aku ganti sama Dewe ya, Dimension Walker-nya ya. Dimension Walker ini memang hero paling ngeselin sih menurut aku sih. Kalau kita lagi main Punisher kayak gini nggak keluar dia, coba kita lagi nggak main Punisher keluarnya 4 biji, kita ngeroll sekali lagi keluarnya 4 biji lagi gitu. Tapi kalau kita main nggak keluar dia, memang ngeselinnya sih seperti itu sih gamers. Kalau bulbulnya kenapa aku pertahanin gamers, karena kalau kita ketemu lawan yang pakai kayak Sakaraka atau pakai Jagal, nah kita bisa ngecounternya itu pakai si bulbul gitu loh. Walaupun di level 2 ya dia bisa memberikan beberapa detik lah buat musuh yang punya skill berbahaya seperti itu ya, kayak Jagal atau mungkin
si Sakaraka gitu kan, jadi mereka nggak bisa nge-stun gitu gamers. Oke, kita langsung mulai aja. Ini sebenarnya dia udah kuat banget sih ya, udah ada bintang 3-nya udah berapa dia. Oke. Lawan Sando, kita skip lagi. Langsung ke round terakhir ya di ronde 17 itu. Ya ronde 31 ya. Dan lawannya ya kalian bisa lihat. Nah, Scorch aku udah level 3 itu memang udah oke banget ya, udah kuat banget. Di sini aku mau coba bintang 3-in si Cerberus. Tapi sepertinya nggak perlu bintang 3 juga udah menang sih, karena memang tanker aku kuat ya, Scorch sama si Uriela ya. Sebenarnya si ini juga bisa bintang 3 sih, si Lucifer ya. Dia nggak ada ini sih, nggak ada Sakaraka atau Jagal sih ya. Memang kalau di late game itu wajib banget tuh punya salah satu dari itu. Wah, free hit banget ya si ininya aku. Si Uriela si Cerberusnya aku free hit banget gitu gamers. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Kalau misalnya kalian lihat yang video sebelumnya yang Punisher Undead, itu memang oke sih kalau kita ngelawan sorcerer gitu ya. Cuman di video sebelumnya itu ya boost damage-nya nggak sekencang ini. Kalau demon plus Punisher plus Angel ini fungsinya si Makaela ini sih yang penting sih, bisa menghidupkan kalau terakhir satu lawan satu kan. Begitu hidup dia langsung skill lagi kan. Gitu gamers. Jadi kurang lebih ya seperti itu videonya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian ya dalam push rank di Cisas ini gamers ya. Oke, jangan lupa juga untuk di subscribe videonya, di like dan di share buat teman-teman kalian di rumah, dan buat teman-teman di grup kalian. Semoga kalian dan teman-teman kalian punya banyak referensi dalam membuat combo ya. Oke, see you next video, bye bye.